Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Dimas dengan NIM 22032008. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen mutu produk pertanian, yaitu mengenai TQM. TQM ialah Total Quality Management, adalah suatu pendekatan menyeluruh manajemen yang menekankan pentingnya kualitas di setiap aspek organisasi, mulai dari proses, produk, layanan hingga sumber daya manusia, dengan tujuan akhir yaitu kepuasan untuk pelanggan. TQM bukan hanya sebuah sistem atau prosedur, tapi sebuah filosofi manajemen yang berakar pada keyakinan bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada kemampuannya menghasilkan mutu terbaik secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian kata total sendiri menunjukkan bahwa semua bagian organisasi ikut bertanggung jawab terhadap mutu. Kata quality menekankan pentingnya standar dan keunggulan produk atau jasa. Kata manajemen yaitu berarti pendekatan ini bersifat sistematis, terarah dan terencana. Kemudian dengan TQM, organisasi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tapi juga pada bagaimana proses tersebut dikelola, dikendalikan, dan terus ditingkatkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kemudian sejarah dan perkembangan TQM. Konsep TQM mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Jepang, yang pada masa itu berusaha membangun kembali industri mereka. Jepang mengundang para ahli dari Amerika Serikat untuk membantu meningkatkan mutu industri mereka. Dari sinilah muncul 3 tokoh besar yang membentuk fondasi TQM. Yang pertama yaitu ada Edward Deming, dikenal sebagai Bapak Manajemen Kualitas Modern, mencetuskan siklus PDCA, Plan Dosek Act, yaitu metode perbaikan berkelanjutan. Kemudian mengajarkan pentingnya mengontrol proses, bukan hanya mengawasi hasil. Kemudian yang kedua yaitu ada Joseph M. Juran, yaitu mengembangkan Juarin Trilogy quality. Yang pertama yaitu ada quality planning atau perencanaan mutu, kedua ada quality control atau pengendalian mutu, dan yang ketiga yaitu ada quality improvement yaitu perbaikan mutu. Menekankan bahwa kualitas adalah tanggung jawab semua orang dalam organisasi, bukan hanya bagian kontrol kualitas. Kemudian yang ketiga yaitu ada Philip Crosby, yaitu yang dikenal lewat konsep zero defects dan semboyan quality is free, menjelaskan bahwa mencegah kesalahan lebih murah daripada memperbaiki kesalahan. Kemudian yaitu ada di sini perkembangan selanjutnya. Pada tahun 1940-an TQM mulai diadopsi luas di Amerika, Eropa, dan negara-negara lain. Muncul standar internasional seperti ISO 9000 untuk menjamin sistem manajemen mutu. Di era modern, TQM terus dikembangkan menjadi konsep yang terintegrasi dengan manajemen strategis, Lean Management, dan Six Sigma. Tujuan dan fungsi TQM sendiri yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara terus-menerus melalui perbaikan berkelanjutan pada semua aspek organisasi. Tujuan spesifik TQM meliputi menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas terbaik, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kemudian meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan, kemudian memperkuat daya saing perusahaan, dan membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas.
Adapun beberapa prinsip utama yang menjadi dasar penerapan TKM sendiri di seluruh dunia. Menurut ISO dan para ahli manajemen terdapat 8 prinsip utama. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus. Kualitas produk diukur dari sejauh mana produk atau jasa memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi ukuran utama keberhasilan suatu organisasi. Contoh, perusahaan makanan harus memastikan rasa, kebersihan, dan kemasan sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian ada kepemimpinan atau leadership. Pemimpin memiliki peran besar dalam menciptakan visi, nilai, dan arah organisasi. Mereka harus menjadi teladan dalam komitmen terhadap kualitas dan mendorong partisipasi seluruh karyawan. Pemimpin TKM tidak hanya mengatur, tapi juga membimbing, mendengarkan, dan memberi dukungan. Kemudian ada di sini keterlibatan semua orang atau total employee employment, yaitu setiap anggota organisasi harus dilibatkan dan diberdayakan. Kualitas bukan hanya tanggung jawab bagian kontrol mutu, tetapi semua orang dari manajer hingga staf pelaksana. Karyawan yang terlibat akan memiliki sense of ownership terhadap hasil kerjanya. Kemudian ada pendekatan proses atau process approach. Kualitas harus dijaga di setiap tahap proses, bukan hanya di akhir. Pendekatan ini melihat aktivitas organisasi sebagai serangkaian proses yang saling terkait dan mempengaruhi hasil akhir. Kemudian ada pendekatan sistem terhadap manajemen. Semua proses harus dikelola sebagai satu sistem terpadu agar efisien dan konsisten. Misalnya proses pembelian bahan baku, produksi, distribusi, dan pelayanan harus saling mendukung. Kemudian ada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. TKM berlandaskan prinsip Kaizen, yaitu perbaikan terus-menerus. Tidak ada batas akhir dalam peningkatan mutu. Organisasi harus selalu mencari cara agar lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ada pengembalian keputusan berdasarkan fakta atau facts-based decision making. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada data dan analisis, bukan intuisi semata. Alat-alat statistik digunakan untuk mengukur kualitas dan menemukan akar suatu masalah. Kemudian yang terakhir itu ada hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok atau mutually beneficial supplier relationship, yaitu pemasok dianggap sebagai mitra strategis dalam menjaga mutu produk. Kolaborasi yang baik dengan pemasok memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dengan kualitas terbaik. Kemudian di sini membahas unsur dan komponen TQM atau Quality Time Management atau Total Quality Management dengan penjelasan yang begitu lengkap. Pembahasan ini menguraikan yang pertama yaitu pengertian umum mengenai unsur dan komponen TKM, kemudian penjelasan tiap unsur secara rinci. Kemudian yang ketiga ada contoh penerapan di dunia nyata dan hubungan antar unsur dan komponen Total Quality Management atau TQM. Dalam sistem Total Quality Management atau TQM, organisasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan budaya kerja yang mendukung tercapainya kualitas secara menyeluruh. Untuk itu, TQM terdiri atas berbagai unsur atau elemen dan komponen yang saling terkait satu sama lain.
Unsur-unsur ini menjadi pondasi utama agar penerapan TKM berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang begitu maksimal. Secara umum, unsur dan komponen TKM mencakup yang pertama yaitu ada komitmen dan dukungan manajemen puncak. Kemudian yang kedua ada fokus pada pelanggan. Yang ketiga ada keterlibatan dan partisipasi karyawan. Yang keempat ada pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Yang kelima ada pengukuran kinerja dan analisis data. Kemudian yang keenam ada perbaikan berkelanjutan. Yang ketujuh ada komunikasi yang efektif. Dan yang kedelapan pengakuan dan penghargaan. Yang kesembilan hubungan kerja sama dengan pemasok. Dan yang ada sistem dan budaya organisasi yang mendukung mutu. Masing-masing unsur tersebut memiliki peran vital dalam menciptakan organisasi berorientasi pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Kemudian komitmen dan dukungan manajemen puncak. Komitmen pemimpin puncak atau top management commitment adalah unsur paling fundamental dalam penerapan TKM. Tanpa dukungan penuh dari manajemen tertinggi, program mutu kemungkinan besar tidak akan berhasil. Manajemen puncak harus menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang berorientasi pada mutu. Kemudian menyediakan sumber daya, baik dana, waktu, tenaga, ataupun fasilitas untuk kegiatan mutu. Yang ketiga yaitu memberi contoh nyata dalam pelaksanaan mutu atau lead by example. Kemudian yang keempat membentuk kebijakan mutu atau quality policy yang jelas dan dapat dipahami untuk semua anggota. Kemudian yang terakhir adalah secara aktif mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan program mutu. Komitmen manajemen puncak akan menular ke seluruh tingkatan organisasi, menciptakan kerja yang sadar mutu. Contoh, CEO Toyota terlibat langsung dalam audit kualitas dan mendorong semua divisi melaporkan ide-ide perbaikan proses produksi secara rutin. Kemudian fokus pada pelanggan atau customer focus. Prinsip dasar TKM sendiri adalah bahwa suatu kualitas dapat diukur dari sudut pandang pelanggan, bukan dari perusahaan. Artinya produk atau jasa dianggap berkualitas bila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Fokus pada pelanggan melibatkan yang pertama yaitu mengidentifikasi dan keinginan pelanggan melalui survei, wawancara, atau feedback. Kemudian yang kedua menangani keluhan pelanggan secara cepat dan efektif. Kemudian yang ketiga menyediakan layanan purna jual atau after sales service yang memuaskan. Kemudian yang keempat mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara berkala. Kepuasan pelanggan bukan hanya tujuan akhir, tapi juga indikator utama keberhasilan suatu program untuk TKM. Contoh, PT Telkom Indonesia menerapkan Customer Experience Center untuk memantau kepuasan pelanggan dan menindaklanjuti keluhan dengan secara cepat. Kemudian yang ketiga, keterlibatan dan partisipasi karyawan atau employee employment. Dalam TKM, setiap individu di organisasi memiliki tanggung jawab terhadap kualitas. Karyawan tidak hanya mengikuti perintah, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pengambilan suatu keputusan dan perbaikan proses. Keterlibatan ini bisa dilakukan melalui quality circle atau lingkaran mutu, yaitu kelompok kecil karyawan yang rutin bertemu membahas ide peningkatan mutu. Kemudian sistem saran atau suggestion system
yaitu karyawan dapat memberi ide perbaikan langsung ke manajemen. Kemudian delegasi wewenang yaitu atau empowerment, yaitu memberi kebebasan kepada karyawan mengambil keputusan tertentu demi mutu. Partisipasi karyawan menumbuhkan rasa miliki atau ownership terhadap hasil kerja, meningkatkan motivasi dan memperkuat budaya kualitas. Contohnya di pabrik susu kambing modern, karyawan bagian pengemasan dilibatkan dalam mengevaluasi desain botol 200 ml agar lebih efisien dan menarik bagi konsumen. Kemudian ada pelatihan pendidikan training atau training and education. TKM tidak akan berhasil tanpa sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, pelatihan menjadi unsur kunci untuk memastikan setiap orang memahami konsep, alat, dan tujuan kualitas. Pelatihan bisa mencakup yang pertama yaitu pelatihan dasar TKM, yang mana membahas suatu filosofi mutu, peran individu, dan budaya perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada pelatihan teknis, yaitu cara menggunakan alat kontrol kualitas seperti diagram Pareto, fishbone diagram, dan histogram. Kemudian ada pelatihan kepemimpinan dan komunikasi, yaitu agar manajer mampu memimpin tim mutu dengan efektif. Pelatihan dilakukan terus-menerus agar pengetahuan dan keterampilan karyawan selalu diperbarui. Contoh, perusahaan elektronik seperti Samsung rutin memberikan pelatihan Six Sigma bagi stafnya untuk memperbaiki efisiensi produksi. Kemudian yaitu pengukuran kinerja dan analisis data atau performance measurement. Dalam TKM, apa yang tidak diukur tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, setiap kegiatan harus memiliki indikator kinerja atau Key Performance Indicators KPI untuk menilai tingkat keberhasilan mutu. Indikator ini meliputi yang pertama yaitu tingkat cacat produk, kemudian waktu penyelesaian, kemudian kepuasan pelanggan, kemudian tingkat efisiensi penggunaan bahan baku dan energi, dan terakhir yaitu kinerja keuangan dan produktivitas. Data dari pengukuran tersebut harus dianalisis untuk menemukan akar penyebab masalah dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Contoh, sebuah pabrik makanan mencatat bahwa 2% produknya dikembalikan karena kemasan rusak. Setelah dianalisis, ditemukan bahwa mesin sealer terlalu panas. Masalah diperbaiki dan angka cacat turun jadi 0,5%. Kemudian perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement atau kaizen. TKM menekankan bahwa tidak ada proses yang sempurna, semua harus ditingkatkan. Konsep ini disebut kaizen dalam bahasa Jepang, yang berarti perbaikan sedikit demi sedikit namun terus-menerus. Perbaikan bisa dilakukan di semua aspek. Yang pertama, proses produksi, pelayanan pelanggan, manajemen mutu, dan penggunaan sumber daya. Tujuannya yaitu bukan hanya memperbaiki masalah, tetapi menciptakan cara baru yang lebih efisien dan efektif. Contoh, restoran yang menerapkan TKM harus mengevaluasi waktu tunggu pelanggan dan mengatur alur kerja dapur agar layanan makin cepat. Dan yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif atau effective communication. Komunikasi sendiri menjadi unsur yang menghubungkan semua elemen TKM. Tanpa komunikasi,
yang jelas dan terbuka, ide perbaikan tidak akan tersampaikan dan konflik bisa muncul. Komunikasi efektif dalam TKM mencakup pertemuan rutin antar bagian untuk membahas hasil dan target mutu. Kemudian ada laporan transparan mengenai capaian kualitas. Kemudian ada saluran komunikasi antara dua arah, bukan hanya dari atasan ke bawahan. Kemudian komunikasi membangun rasa saling percaya dan memperkuat koordinasi antar tim. Contoh, dalam perusahaan jasa logistik, tim gudang, pengiriman, dan layanan pelanggan melakukan rapat harian singkat untuk menyelaraskan informasi pesanan dan pengiriman. Kemudian yang kedelapan yaitu pengakuan dan penghargaan atau recognition and reward system. Motivasi karyawan adalah bahan bakar utama dalam TKM. Salah satu cara memelihara motivasi adalah melalui sistem penghargaan bagi karyawan atau tim yang menunjukkan prestasi dalam menjaga mutu. Bentuk penghargaan tersebut bisa berupa penghargaan karyawan terbaik, bonus atau insentif bagi tim dengan ide perbaikan paling efektif, kemudian sertifikat dan publikasi pencapaian mutu. Dengan adanya penghargaan, karyawan terdorong untuk terus memberikan yang terbaik. Contoh, perusahaan otomotif sendiri memberikan penghargaan tahunan atau Quality Star Award bagi tim yang berhasil menurunkan angka cacat produksi paling besar. Kemudian hubungan kerjasama dengan pemasok atau supplier partnership. Mutu produk tidak hanya ditentukan mutu produk tidak hanya ditentukan oleh proses internal, tetapi juga oleh kualitas bahan baku dan komponen dari pemasok. Karena itu, hubungan dengan pemasok harus dibangun atas dasar kepercayaan dan kinerja sama jangka panjang. Langkah yang harus dilakukan antara lain yaitu yang pertama, memilih pemasok yang memiliki standar mutu tinggi, kemudian melibatkan pemasok dalam proses perencanaan mutu, kemudian memberikan pelatihan kepada pemasok agar memenuhi standar perusahaan, dan menjalin kontrak yang adil dan saling menguntungkan. Contoh, pabrik susu bekerja sama erat dengan peternak lokal untuk memastikan kualitas susu mentah yang dipasok selalu memenuhi standar higienis dan kandungan gizi tertentu. Kemudian ada sistem dan budaya organisasi yang mendukung mutu. Unsur terakhir dan paling sulit dibangun adalah budaya mutu atau quality culture. Budaya mutu adalah pola pikir dan kebiasaan di mana setiap anggota organisasi berpikir, berbicara, dan bertindak berdasarkan prinsip kualitas. Budaya ini harus tertanam dalam yang pertama yaitu nilai perusahaan, kemudian tata kelola organisasi, kemudian sistem manajemen SDM, kemudian struktur organisasi. Membangun budaya mutu memerlukan waktu lama, namun hasilnya sangat berharga. Organisasi menjadi tangguh, adaptif, dan berorientasi pada keunggulan. Contoh, Toyota terkenal memiliki budaya mutu yang sangat kuat. Setiap karyawan berhak menghentikan jalur produksi bila menemukan cacat tanpa takut dimarahi. Kemudian hubungan antar unsur. Semua unsur TKM tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling memiliki keterkaitan seperti roda yang berputar, yaitu manajemen puncak yang mana memberi arah dan komitmen. Kemudian pelatihan yaitu membentuk karyawan yang kompeten. Kemudian karyawan yang termotivasi akan menjalankan perbaikan berkelanjutan. Kemudian komunikasi menjaga koordinasi. Kemudian pengukuran dan data memberi dasar untuk evaluasi. Kemudian budaya mutu
mengikat semuanya agar dapat berjalan konsisten. Kemudian masuk ke pengertian siklus PDCA. PDCA sendiri merupakan singkatan dari P yaitu plan, yang artinya perencanaan, D yaitu do yaitu pelaksanaan, C yaitu cek, dia pemeriksaan atau evaluasi, kemudian A yaitu action atau tindakan atau perbaikan. Dalam konteks total quality management atau TQM, PDCA menjadi alat utama untuk menjalankan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Tujuannya adalah agar organisasi tidak hanya memperbaiki kesalahan setelah terjadi, tetapi juga mencegah kesalahan dan meningkatkan efisiensi secara sistematis. Sejarah dan tokoh pengembang PDCA yaitu siklus PDCA pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Walter Sehort, seorang ahli statistik dari Bell Laboratories pada tahun 1930-an. Namun, konsep ini kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh Edward Deming, seorang pakar manajemen kualitas asal Amerika Serikat. Karena itu, PDCA juga sering disebut Deming-Sayce atau Deming-Well. Deming memperkenalkan PDCA ke Jepang setelah Perang Dunia II. Ia mengajarkan bahwa kualitas bukan hanya hasil akhir, tetapi proses harus terus dikaji, diukur, dan disempurnakan. Hasilnya, perusahaan Jepang seperti Toyota, Sony, dan Honda menjadi pionir dalam penerapan TQM dan PDCA yang membawa mereka pada keberhasilan global berkat kualitas tinggi dan efisien luar biasa. Penjelasan tahap demi tahap siklus PDCA. Sekarang kita bahas setiap tahapnya secara panjang dan dapat terperinci. Yang pertama itu perencanaan. Tahap pertama adalah menyusun rencana perbaikan yang jelas, terukur, dan berdasarkan data. Tujuannya yaitu menemukan masalah utama, menganalisis akar penyebab, lalu menentukan tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Langkah-langkah dalam tahap plan meliputi yaitu yang pertama ada identifikasi masalah atau peluang perbaikan. Misalnya tingkat cacat produk tinggi, waktu produksi terlalu lama, atau keluhan pelanggan meningkat. Kemudian kumpulkan dan analisis data, yang dimana gunakan alat bantu seperti fishbone diagram atau diagram sebab akibat, Pareto chart atau flowchart untuk menentukan akar masalah. Kemudian tentukan tujuan yang spesifik dan terukur, yaitu contoh menurunkan cacat produksi dari 3% menjadi 1% dalam 3 bulan. Kemudian susunan rencana tindakan, yaitu setiap yang bertanggung jawab, apa langkahnya, kapan dilakukan, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Kemudian komunikasi rencana ke seluruh tim. Contoh tahap plan. Sebuah pabrik susu kambing menemukan bahwa banyak botol 200 ml bocor saat melakukan pengiriman. Tim mutu kemudian merencanakan langkah perbaikan, yaitu mengganti jenis tutup botol dan menambah tahap pemeriksaan sebelum dilakukannya pengemasan. Intinya, tahap plan berfokus pada membuat rencana perbaikan berbasis data, bukan berdasarkan tebakan. Kemudian ada do atau pelaksanaan. Setelah rencana dibuat, yaitu tahap berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut dan dalam skala kecil terlebih dahulu atau pilot project, agar dapat diuji efektivitasnya sebelum diterapkan secara menyeluruh. Langkah-langkah pada tahap do. Yang pertama,
yaitu jalankan rencana perbaikan sesuai jadwal dan prosedur. Pastikan semua tim memahami perannya masing-masing. Kemudian dokumentasikan semua kegiatan, hasil, dan kendala yang muncul. Kemudian pantau proses pelaksanaan agar tetap sesuai rencana. Tujuan tahap ini bukan untuk langsung mencapai kesempurnaan, tapi untuk menguji solusi dan mengumpulkan data pelaksanaan. Contoh nyata tahap 2 yaitu pabrik susu dimulai menerapkan tutup botol baru pada 500 produk pertama dan mencatat hasilnya. Mereka ingin melihat apakah kebocoran berkurang. Dalam TKM tahap 2 harus dilakukan dengan disiplin, karena jika pelaksanaan tidak sesuai rencana, hasil evaluasi akan salah arah. Ini ada cek atau pemeriksaan evaluasi. Tahap yang ketiga dalam meriksa dan mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Langkah-langkah dalam tahap ini yaitu pertama, ada bandingkan hasil aktual dengan target atau standar yang ditetapkan di tahap plan. Kemudian kaji apakah perubahan yang dilakukan memberikan hasil positif. Kemudian catat penyimpangan, hambatan, dan faktor penyebabnya. Kemudian gunakan data statistik untuk menilai performa, misalnya grafik kontrol, diagram Parete, dan histogram. Tujuan tahap cek sendiri adalah memastikan bahwa tindakan perbaikan benar-benar meningkatkan kualitas, bukan hanya mengubah cara kerja tanpa hasil nyata. Contoh nyata tahap cek sendiri yaitu tim Mutu mengevaluasi hasil uji coba 500 botol susu dan menemukan tingkat kebocoran turun dari 5% menjadi 1%. Hasil ini berarti perbaikan berhasil, namun perlu memastikan bahwa tidak ada dampak negatif lain seperti peningkatan biaya produksi. Kemudian yang D yaitu ada action atau tindakan standarisasi dan perbaikan lanjutan. Tahap terakhir adalah mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi. Jika hasilnya baik, langkah perbaikan bisa distandarkan dan diterapkan secara permanen di seluruh organisasi. Namun, jika belum berhasil, maka dilakukan perbaikan ulang atau dimulai kembali dari tahap lain. Langkah-langkah pada tahap action ini yang pertama yaitu terapkan hasil perbaikan yang berhasil ke seluruh sistem atau proses. Kemudian perbarui prosedur kerja dan dokumen standar atau SOP. Kemudian berikan pelatihan ulang kepada karyawan sesuai metode baru. Kemudian lakukan tinjauan berkala untuk menjaga konsistensi hasil. Contoh nyata pada tahap action ini yaitu karena sistem tutup botol baru terbukti efektif, perusahaan memutuskan menerapkan untuk semua lini produksi dan memperbarui SOP pengemasan. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk melatih semua operator terkait prosedur baru. Tahap action menandai bahwa siklus PDCA tidak berhenti, tetapi terus berputar untuk mencari perbaikan baru. Inilah yang disebut continuous improvement Kaizen. Tujuan manfaat siklus PDCA dalam TKM ini yaitu menciptakan perbaikan berkelanjutan terhadap proses dan hasil kerja. Kemudian menjamin bahwa setiap keputusan didasarkan pada data dan fakta. Kemudian membentuk budaya organisasi yang disiplin, adaptif, dan efisien. Manfaatnya yaitu kualitas produk meningkat karena proses selalu dikaji dan disempurnakan. Kemudian kesalahan dapat dicegah sebelum terjadi preventive action atau preventive action. Kemudian efisiensi biaya meningkat karena pemborosan dapat diidentifikasi dan dikurangi. Kemudian produktivitas meningkat karena proses kerja lebih terstruktur dan terukur. Kemudian karyawan lebih terlibat karena mereka ikut berpartisipasi dalam analisis dan solusi. Kemudian
Kepuasan pelanggan meningkat sebab produk dan layanan semakin konsisten mutunya. Dengan PDCA, organisasi bisa belajar dari pengalaman dan mengubahnya menjadi sesuatu kekuatan. Contoh penerapan siklus PDCA di dunia nyata yaitu industri susu kambing. Masalah banyak botol 200 mili bocor di pasaran. Langkah PDCA yaitu pertama plan, yang dimana analisis penyebab ternyata tutup botol longgar karena tekanan mesin seller tidak stabil. Kemudian uji coba penggunaan mesin baru dan pengaturan tekanan yang lebih sesuai. Kemudian cek kebocoran menurun dari yang awalnya 5% menjadi 0,5%. Kemudian ada action, terapkan mesin baru di seluruh lini dan perbarui SOP-nya. Ya, hasilnya efisien meningkat, keluhan pelanggan berkurang dan reputasi produksi naik. Kemudian ada kasus kedua yaitu restoran cepat saji. Masalahnya yaitu waktu tunggu pelanggan itu terlalu lama. Langkah PDCA, plan itu perencanaan, analisis menunjukkan hambatan di dapur di bagian pemanggangan. Kemudian yang dilakukan, tambahkan satu staf dan ubah layout dapur. Kemudian cek waktu tunggu turun dari yang awalnya 10 menit menjadi 6 menit. Actionnya yaitu jadikan sistem baru sebagai standar dan terus pantau. Hasilnya kepuasan pelanggan meningkat signifikan. Kemudian kasus yang ketiga yaitu perusahaan jasa telekomunikasi. Masalahnya banyak pelanggan komplain karena lambatnya tanggapan CS. Langkah PDCA yaitu yang pertama plan evaluasi tiket layanan pelanggan. Kemudian dunia terapkan sistem auto routing untuk mempercepat distribusi tiket. Kemudian cek waktu tanggapan berkurang dari yang awalnya 24 jam menjadi 6 jam. Actionnya terapkan sistem ini di semua cabang. Hasilnya yaitu komplain menurun dan citra perusahaan itu dapat meningkat. Hubungan PDCA dengan prinsip-prinsip TKM, siklus PDCA tidak berdiri sendiri, tapi merupakan inti operasional dari prinsip TKS. Berikut keterkaitannya. Keterkaitannya itu prinsip TKM sendiri fokus pelanggan, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, pengambilan keputusan berdasarkan data, perbaikan berkelanjutan untuk agent. Hubungan dengan PDCA sendiri, plan yaitu analisis kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian seluruh karyawan ikut melaksanakan perbaikan. Kemudian PDCA mengelola setiap tahap proses secara sistematis. Kemudian cek menggunakan data evaluasi objektif. Actionnya hasil digunakan untuk terus menerus. Kemudian ada tantangan dalam penerapan Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dari tingkatan pimpinan hingga karyawan paling bawah. Tujuan utama TQM adalah memenuhi dan melampaui harapan pelanggan melalui peningkatan proses, produk dan budaya organisasi. Namun walaupun konsep TKM terdengar ideal dan menjanjikan, penerapannya di dunia nyata tidak akan selalu mudah. Banyak organisasi gagal menerapkan TKM secara efektif karena beragam tantangan, baik dari sisi manusia, struktur organisasi, budaya maupun sumber daya sendiri. Dan mengapa penerapan TKM sering menghadapi tantangan? Secara teori, TKM menuntut perubahan total dalam pola pikir dan cara kerja organisasi. Artinya, bukan hanya mengganti sistem atau membuat prosedur baru, tapi mengubah budaya kerja, kebiasaan, dan pola kemanusiaan antar bagian. Perubahan seperti ini membutuhkan waktu panjang, komitmen tinggi, dan
konsistensi dari seluruh pihak. Sayangnya, banyak perusahaan kurang siap secara mental maupun sistematik, sehingga proses TKM sendiri berjalan setengah hati atau berhenti di tengah jalan. Tantangan utama dalam penerapan TKM dijelaskan, yaitu berikut 10 tantangan besar yang sering dihadapi organisasi ketika menerapkan TKM lengkap dengan penjelasan beserta contohnya. Pertama yaitu kurangnya komitmen manajemen puncak. Tantangan paling mendasar adalah kurangnya dukungan dan komitmen dari pemimpin tertinggi organisasi. Dalam TKM, peran manajemen puncak sangat vital karena mereka yang menentukan arah kebijakan mutu, menyediakan sumber daya, memberikan contoh atau role model bagi karyawan, dan memastikan setiap program perbaikan berjalan konsisten. Namun dalam kenyataannya, banyak pimpinan hanya mendukung TKM di atas kertas, bukan dalam tindakan nyata. Mereka sering menganggap TKM hanya tanggung jawab bagian mutu atau produksi, bukan seluruh organisasi. Contoh, direktur menyetujui pelatihan TKM, tapi tidak ikut serta atau tidak memantau implementasinya. Akibatnya, semangat karyawannya sendiri cepat menurun karena merasa manajemen tidak begitu serius. Kemudian resistensi terhadap perubahan atau penolakan dari karyawan. TKM menuntut perubahan budaya kerja pola lama ke pola baru. Masalahnya, banyak karyawan tidak nyaman dengan perubahan, apalagi jika mereka sudah terbiasa dengan cara lama yang dianggap aman. Resistensi muncul karena takut kehilangan pekerjaan, takut terhadap sistem baru, takut tidak paham manfaat TKM, merasa perubahan hanya menambah beban. Contoh, di sebuah pabrik, TKM menuntut setiap operator ikut melakukan pengecekan mutu mandiri. Namun, sebagian karyawan menolak karena menganggap tugas itu tanggung jawab bagian gizi, bukan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan mindset pola pikir adalah tantangan besar dalam penerapan TKM. Yang ketiga, ada kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang TKM. Banyak organisasi langsung menerapkan TKM tanpa memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan, padahal tanpa pemahaman yang baik tentang prinsip dan alat TKM seperti PDCA, 5S Kaizen, Pareto, Fishbone, dan sebagainya, program ini sulit dijalankan dengan benar. Akibatnya, TKM hanya menjadi slogan atau formalitas tanpa implementasi nyata. Contoh, karyawan diminta membuat rencana perbaikan kualitas, tetapi tidak tahu bagaimana cara menganalisis akar masalah. Akhirnya yaitu rencana yang dibuat tidak efektif. Kemudian ada budaya organisasi yang tidak mendukung. TKM hanya berjalan dalam budaya organisasi yang terbuka, komunikatif, dan kolaboratif. Namun, banyak di sini organisasi masih memiliki budaya kerja yang hierarkis dan tertutup, di mana yaitu atasan selalu benar, ide bawahan tidak dihargai, komunikasi satu arah dari atas ke bawah. Dalam kondisi seperti ini, karyawan tidak berani menyampaikan ide pemikiran yang didapatnya atau masalah yang terjadi di lapangan. Padahal TKM menuntut keterlibatan semua orang, berarti mulai dari bawahan hingga atasan, termasuk dari level bawah. Contoh, di pabrik operator tahu penyebab mesin sering macet, tapi tidak berani melapor ke pimpinan atau atasan karena mereka sendiri jika melapor mereka takut dimarahi oleh atasannya sendiri. Akibatnya yaitu masalah ini terus-menerus akan berulang, tidak ada penanganan. Kemudian kurangnya sumber daya, waktu, dan tenaga. Implementasi TKM membutuhkan investasi sumber daya yang cukup besar seperti biaya pelatihan, peralatan pengendalian kualitas, waktu untuk rapat tim mutu, tenaga untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
Banyak organisasi, yaitu terutama usaha kecil atau menengah, yang mana tidak mampu menyediakan sumber daya ini secara berkelanjutan. Mereka menganggap TKM terlalu mahal dan memakan waktu, padahal manfaat jangka panjangnya begitu besar. Contoh, perusahaan kecil mencoba menerapkan TKM, tapi berhenti setelah 6 bulan karena dana pelatihan habis dan tidak lanjut. Kemudian sistem pengukuran kinerja yang tidak tepat. Dalam TKM, semua kegiatan harus terukur dan berbasis data atau data driven. Namun, banyak perusahaan masih menggunakan sistem pengukuran tidak relevan dengan tujuan mutu. Misalnya, hanya menilai produktivitas, tapi tidak dengan kualitasnya. Kemudian mengutamakan kecepatan produksi tanpa memperhatikan kepuasan pelanggan. Hal ini membuat karyawan fokus pada target jangka panjang, jangka pendek, bukan perbaikan kualitas untuk jangka panjang. Contohnya yaitu karyawan sendiri dikejar dengan target karyawan pabrik sendiri dikejar dengan jumlah produksi per jam, sehingga mereka sering mengabaikan pemeriksaan mutu. Akibatnya yaitu banyak produk cacat dan banyak produk cacat yang lolos ke pasar. Kemudian ada komunikasi internal yang lemah. Komunikasi yang buruk antara manajemen dan karyawan sering menjadi penghambat TKM sendiri. Tanpa komunikasi yang efektif, informasi penting seperti hasil evaluasi mutu, target baru, atau kebijakan perubahan tidak sampai ke semua pihak dengan benar. Selain itu, kurangnya forum komunikasi seperti rapat tim mutu, sharing section, atau diskusi terbuka membuat ide-ide perbaikan tidak muncul. Contohnya, bagian produksi sudah menerapkan sistem kerja, tapi bagian gudang sendiri nggak tahu, sehingga koordinasi terganggu dan hasil sendiri tidak maksimal. 8 yaitu kemudian tidak ada sistem penghargaan atau reward dan recognition. TKM menuntut partisipasi aktif dari semua karyawan. Namun, jika usaha mereka tidak dihargai atau tidak diakui, semangat partisipasi akan menurun. Sistem penghargaan bisa berupa pengakuan, yaitu berupa sertifikat atau pujian, kemudian bonus, kemudian kenaikan jabatan, serta sekedar apresiasi ketika ada rapat tim. Contoh, tim kecil di bagian produksi menemukan solusi yang menurunkan limbah 10%, tapi manajemen tidak memberi apresiasi. Akhirnya karyawan lain tidak termotivasi untuk berinovasi. Kemudian ada kegagalan dalam menyelaraskan TKM dengan strategi bisnis. TKM bukan sekedar proyek sementara, tetapi harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang produksi. Banyak perusahaan gagal karena menerapkan TKM hanya sebagai program terpisah, bukan bagian dari suatu visi dan misi perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan membuat departemen mutu khusus, tapi tidak mengkaitkan dengan strategi pemasaran atau inovasi produk. Akhirnya TKM sendiri berjalan dengan sendirinya tanpa arah yang jelas. Kemudian kurangnya konsistensi dan evaluasi berkelanjutan. Tantangan terakhir dan paling umum adalah kurangnya konsistensi. Banyak organisasi semangat di awal, tapi semangat itu hilang setelah beberapa bulan. Padahal TKM adalah proses tanpa akhir, yaitu membutuhkan evaluasi, pembelajaran, dan perbaikan yang terus menerus. Contoh, pada awal tahun perusahaan giat melakukan rapat mutu mingguan, tapi setelah 6 bulan berhenti karena dianggap mengganggu produksi. Akhirnya hasil perbaikan tidak begitu tahan lama. Contoh kasus nyata yaitu tentang TKM di industri. Misalnya,
Sebuah perusahaan makanan mencoba menerapkan TKM untuk meningkatkan kualitas produk. Awalnya semua karyawan antusias, tapi setelah beberapa bulan muncul masalah. Yang pertama, manajemen tidak lagi hadir di rapat mutu atau kurangnya komitmen. Karyawan mulai malas catat data harian atau kurang disiplin. Dana pelatihan tidak diperpanjang atau keterbatasan sumber daya. Komunikasi antar bagian menurun, tidak ada koordinasi. Akibatnya, program TKM yang awalnya menjanjikan malah berhenti di tengah jalan. Produk memang sempit membaik, tapi tanpa sistem yang berkelanjutan, kualitas kembali menurun. Cara mengatasi tantangan TKM untuk yang dimana yang perlu dilakukan sebuah organisasi itu ada yang strategi yang matang, seperti yang pertama, dukungan penuh dari pimpinan puncak, yang dimana pimpinan harus jadi teladan dan aktif memantau program mutu. Kemudian pelatihan berkelanjutan yang mana agar seluruh karyawan memahami prinsip dan alat TKM. Kemudian membangun budaya terbuka dan komunikatif, yang dimana dorong ide dan partisipasi tanpa rasa takut. Kemudian sistem penghargaan yang adil, yang dimana apresiasi setiap kontribusi dalam peningkatan mutu. Yang kelima, integrasikan TKM dengan visi dan strategis organisasi. Kemudian gunakan pendekatan PDCA dan evaluasi terus-menerus agar perbaikan berjalan dengan konsisten. Kemudian manfaat TKM bagi organisasi dan perusahaan. Pertama, yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Manfaat paling nyata dari TKM adalah peningkatan kualitas produk dan layanan melalui penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan dan pengendalian proses. Setiap tahap produksi dikaji secara menyeluruh agar hasil akhir sesuai dengan standar mutu. Contoh, proses produksi diawasi secara ketat menggunakan metode PDCA atau Plan Do Check Action. Setiap kesalahan atau cacat produk segera diidentifikasi, kemudian diperbaiki. Kemudian proses perbaikan dilakukan bukan hanya setelah kesalahan terjadi, tapi sebelum masalah muncul. Dampaknya, produk menjadi lebih konsisten mutunya, layanan lebih cepat dan responsif, serta pelanggan lebih puas. Contoh, pada industri makanan, dengan TKM, standar kebersihan, pengemasan, dan rasa dapat dijaga dengan stabil di setiap batch produksi. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam TKM, pelanggan menempati posisi paling penting. Setiap kebijakan dan kegiatan diarahkan untuk memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan atau customer satisfaction and delight. Cara TKM meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, mendengarkan umpan balik pelanggan secara rutin. Kemudian menyelesaikan keluhan dengan cepat dan profesional. Kemudian menyesuaikan produk layanan sesuai kebutuhan pasar. Kemudian memberikan kualitas dan nilai terbaik secara konsisten. Contoh, sebuah perusahaan susu kambing yang menerapkan TKM mampu memastikan bahwa botol 200 ml selalu bersih, higienis, dan tidak bocor, dan rasanya tetap stabil. Akibatnya, pelanggan menjadi loyal dan penjualan meningkat karena kepercayaan terhadap kualitas produk. Dan yang ketiga, efisiensi operasional dan penurunan biaya produksi. TKM tidak hanya fokus pada mutu produk, tapi juga efisiensi proses. Mulai penerapan alat seperti 7 Tools of Quality Line Management atau Kaizen, pemborosan waktu, bahan, tenaga, energi dapat dikurangi. Manfaat langsung yaitu proses kerja menjadi lebih cepat dan terorganisir, penggunaan bahan baku lebih hemat, produk cacat berkurang drastis, mengurangi reward, biaya operasional turun tanpa menurunkan mutu. Misalnya, perusahaan yang melakukan Kaizen, perbaikan kecil terus menerus, berhasil mengurangi penggunaan bahan baku 10% dan menghemat waktu produksi 15%. Semua ini meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian yang keempat, meningkatkan produktivitas karyawan.
Dalam TKM, setiap karyawan diajak untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan proses. Hal ini mereka lebih paham tentang pekerjaannya, lebih termotivasi karena pendapatannya dihargai, kemudian lebih disiplin terhadap standar kualitas. Melalui pelatihan rutin dan komunikasi terbuka, karyawan menjadi lebih produktif dan merasa memiliki perusahaan. Contoh, operator pabrik yang dulu hanya bekerja sesuai instruksi kini diajak berpikir kritis, mencari solusi atau masalah mutu. Akibatnya, mereka menjadi lebih kreatif, inovatif, dan output meningkat tanpa tekanan. Yang kelima, meningkatkan komunikasi dan kerjasama tim. TKM mengandalkan kolaborasi antar bagian, bukan kerja terpisah silo. Karena kualitas produk tidak bisa dijaga oleh satu departemen aja. Maka TKM sendiri mendorong adanya komunikasi lintas divisi, produksi, pemasaran, keuangan, HR, dan QC. Pertemuan rutin untuk membahas perbaikan mutu, budaya, keterbukaan, dan saling menghargai. Dampaknya, mengurangi konflik antar bagian, keputusan lebih cepat karena komunikasi lancar. Kemudian seluruh tim bergerak dengan visi yang sama, kualitas terbaik untuk pelanggan. Dan keenam, bangun budaya perusahaan yang positif dan disiplin. Salah satu manfaat besar TKM yang sering terlupakan adalah perubahan budaya organisasi. TKM membentuk budaya, disiplin dalam bekerja, dan mengikuti prosedur atau SOP. Dia terbuka terhadap kritik dan perbaikan. Dia saling menghargai antara rekan kerja. Dia fokus pada pencegahan masalah, bukan menyalahkan orang. Contoh, di perusahaan yang menerapkan TKM, jika terjadi kesalahan produksi, bukan mencari siapa yang salah, tapi mengapa sistem bisa gagal. Inilah budaya positif yang mendorong pembelajaran berkelanjutan. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Dalam TKM sendiri, keputusan tidak boleh berdasarkan opini semata, tapi harus berdasarkan data yang valid dan analisis statistik. Dengan alat bantu seperti grafik kontrol atau control chart, diagram Pareto, fishbone diagram, sebab akibat, dan check set, manajer dapat mengetahui akar penyebab masalah secara objektif dan menentukan solusi yang tepat. Manfaatnya yaitu keputusan menjadi lebih akurat, kesalahan berulang bisa dicegah, dan kebijakan perusahaan lebih efektif. Kemudian meningkatkan inovasi dan daya saing perusahaan. Dengan budaya continuous improvement, TKM mendorong organisasi untuk selalu berinovasi. Perusahaan yang menerapkan TKM tidak pernah puas dengan kondisi sekarang. Perusahaan yang menggunakan TKM tidak pernah puas dengan kondisi sekarang. Mereka terus mencari cara untuk lebih baik. Hasilnya, produk dan layanan menjadi lebih inovatif, proses kerja semakin efisien, perusahaan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Contoh, perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota menjadi pimpinan global karena penerapan filosofi TKM dan Kaizen yang membuat inovasi lahir setiap hari dari tingkat paling bawah. Kemudian meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Kualitas yang baik akan membangun kepercayaan publik terhadap merek dan perusahaan. Ketika pelanggan tahu bahwa perusahaan selalu menjaga mutu, maka citra merek meningkat dan loyalitas pelanggan pun tumbuh. Manfaat jangka panjangnya yaitu pelanggan lama bertahan, pelanggan baru datang karena rekomendasi positif. Perusahaan lebih mudah mendapatkan sertifikasi kualitas ISO. Kemudian reputasi meningkat di mata investor dan mitra bisnis. Kemudian meningkatkan keuntungan profitabilitas perusahaan. Semua manfaat di atas, peningkatan kualitas, efisien produktivitas, dan kepuasan pelanggan akhirnya bermuara pada peningkatan profit perusahaan. Dengan TKM, perusahaan mengurangi biaya kegagalan, kemudian menjaga pelanggan lama dan meningkatkan volume penjualan pasar. Kesimpulannya, total quality management TKM merupakan sebuah pendekatan manajemen yang menyeluruh, berfokus pada peningkatan kualitas produk, proses, dan pelayanan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi melalui dari pimpinan tertinggi hingga karyawan paling bawah.
Dari penerapan TKM memberikan manfaat yang sangat besar bagi organisasi, karyawan maupun pelanggan melalui penerapan prinsip-prinsip dasar seperti fokus pada pelanggan, keterlibatan total karyawan, dan perbaikan berkelanjutan. Perusahaan dapat menciptakan sistem kerja yang efisien, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Secara umum, manfaat utama TKM meliputi peningkatan kualitas produk dan layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, serta pengurangan biaya operasional dan pemborosan. Selain itu, DKM juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan inovatif di lingkungan perusahaan. Karyawan menjadi lebih termotivasi, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, serta mampu berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan mutu organisasi. Penerapan TKM tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja internal, tapi juga memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Dengan kualitas yang konsisten dan pelayanan yang prima, citra perusahaan akan meningkat, loyalitas pelanggan terjaga, serta profitabilitas jangka panjang dapat tercapai. Lebih jauh lagi, TKM memberikan manfaat sosial ekonomi seperti menciptakan masyarakat yang lebih sadar mutu, meningkatkan standar etika kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui efisiensi sumber daya. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi mengenai TKM yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.